Wrangle bedanya kali ini agak condong ke sebelah kanan, dan seperti apakah drop zone mereka, mungkinkah ada pertemuan-pertemuan, karena dengan garis seperti ini pada umumnya akan ada beberapa player yang dipaksakan harus bertemu di early. Oke, mungkinkah akan ada yang bertemu di early, karena biasanya tuh kalau misalkan kayak gini kan ada beberapa drop zone yang nggak bisa dicapai ya. Mau nggak mau mereka harus ngambil vehicle dulu atau looting seadanya di bagian scrapping area. Tapi kita lihat seperti apa, karena ada juga beberapa tim ketika dia turun parasut dia ngeliat, wah ada orang lain nih, dia banding setir. Yes, benar-benar. Dibandingkan dia untuk baku hantam di early, ya kan, Tusun juga kalah dari senjata, mending dia banting setir. Tapi kali ini gue lihat kayaknya akan ada yang berdekatan, dan gue suka banget sih aset sekarang tuh kayak kelihatan logonya gitu. Karena gue jujur tipikal orang yang lebih gampang ngapalin logo dibandingkan nama ya. singkatan. Iya. Berarti kamu tim kalau sekarang nih, kalau lu lihat dari logo nih ya. Logo itu ada 3 macam sih. Ya. Logo yang cuma gambar doang, tulisan doang, atau campuran, lu suka yang mana? Gue suka yang gambar. Yang gambar doang. Yang gambar doang, Oke, bahkan. psikologis banget nih ya, berarti Iya, ada kayak Bonofet nih, ada kan gambar. Iya. Makanya gue lebih gampang dari situ. Yang gambar doang. Gambar doang. Kalau tulisan biasa. Gambar doang kayak mana ya gambar doang? itu tuh 69 tuh Nah, gambar kayak doang. Boom, biasanya boom. Boom ada Boom ada tulisannya. tulisan. 69 tuh gambar doang, Void juga gambar doang. Iya. Quest Bandits. Berarti Oji adalah tipikal orang kanan. otak kanan yang Iya. bermain dengan grafis. Tapi Asik, terkadang saya kan otak kanan juga nggak ada. Ah? Jadi saya nggak punya Oh, biasanya. setengah doang otaknya. Aduh, ngomong-ngomong otak kanan, tadi udah ada grafis yang tertampilkan juga ya. Ada first blood yang masuk untuk tim HDR. Lagi-lagi satu player yang berhasil diculik kali ini dari tim game. Wah, Oke, saya suka nih. Pekado berdarah. Arena Pekado dan bahkan satu buah granat digoreng ADR dibalaskan. Kali ini keadaannya ada satu yang terkena Cijeli. Mencoba masih bisa diselamatkan. Mereka sudah ada satu buah informasi kalau kali ini HDR ada yang terkena. Tapi sayangnya tim dari game nggak tahu di sana ada berapa bentuk wujud manusia. Waduh, wujud serem juga ya. Wujudnya tiba-tiba berubah gitu kan. Tapi sementara waktu ini seenggaknya mereka sudah mendapatkan informasi ada satu tim yang berdekatan, ada 2 tim yang berdekatan, ada di apartemen dan juga ada di bagian arena. Ini adalah 2 tim dari area. Jelas aja kenapa mereka bertemu, karena dari pro qualifier ya. Tidak ada yang bermain memang drop zone-nya di Pekado. Biasanya kan yang ngambil di Pekado itu kan kayak BTR ataupun juga tim lain, dan kali ini mereka berusaha dan mencoba tebak-tebak manggis. Ternyata malah ketemu. Ya. Ya, satu lagi yang menarik adalah bahwa gak ada tim dari Pro Qualifier yang pengen menuju ke arah Pekado, padahal mereka juga tahu gak ada siapa-siapa sebenarnya di sana. Itu dia. Oke, Power Danger berhasil menumbangkan remote, tapi untungnya ini masih knock ya, belum di secure kill. Tapi posisi dari Power Danger bakal coba untuk melakukan rushing sepertinya. Iya. Wah, ada penumpukan tuh saya lihat ya Cijeli ya. Iya. Cuma jembatan kayu Yang memisahkan kita. Jangan pisahkan aku, Nggak sayang. tahu. Ini lagi mainan telepon kaleng. Yang zaman dulu Iya, ya. lagi mainan telepon kaleng. Halo? Iya, ada gitu. Ada. Makanya pakai Telkomsel. Nah, biar sinyalnya kuat, bisa Ini. mendeteksi satu sama lain. Dan di depan sana mulai terspot kayaknya ada sebuah kepala yang muncul dari IRLND lagi berusaha untuk melakukan defensif atau counter shoot ke arah depan, tapi sedikit sulit nampaknya karena ada sebuah granat yang sudah mulai dikokang Bunyi tuh. nampaknya dari tim HDR. Akankah on point? Kali ini Lapar yang tadi sebelumnya menjadi MVP dan Terminator. Oke, tapi kali ini Lapar sudah berada di posisi yang cukup baik. Seperti yang sudah gue bilang, gak baik di spray down langsung saja di depan sana. Kenok dengan cukup indah dan bahkan bakal coba diamankan kah? Apakah dari IRLND take risk? Karena ingat, high risk, high return. Yes, seperti di kota ini juga Pekado high loot, high risk, high return. Dan sementara ini waktu kalau kita juga lihat dari Near You dan I4 sudah mulai iring-iringan berusaha untuk melakukan fight atau close combat nampaknya. Tapi hati-hati, dari sisi atas sudah ada yang melakukan backup juga dari sisi game. Dan ini agak sedikit sulit untuk kedua tim karena semuanya berpisah-pisah. Oke, tapi ingat HDR, konsistensi seperti kata Cijeli, jangan memaksakan kalau memang tidak baik. Tapi sepertinya Lapar masih bisa selamatkan. Darahnya mengucur masih cukup lama. Mencoba dipaksa, mencoba dibakar. Satu bom molotov, kali ini lihat Niryu selamat. Bahkan lihat posisi yang cukup baik dari Niryu. Udah mulai digoreng, satu buah kokangan lagi dilempar ke arah sana. Oh, Smoke. Sedikit panik ya, mendengar suara lintingan dan langsung saja berusaha untuk ditembak dari seorang
seorang Niryu, tapi masih bisa miss the shot juga karena ada satu player yang berhasil menghindar di depan sana dari Gins. Masih menggocek-gocek kembali juga bersembunyi di bagian sebuah rumah, dan kali ini ada dua fight yang terjadi dari bagian apartemen merah dan juga bagian perumahan-perumahan kecil di Pekado. Bahkan kali ini fight yang di arah bawah itu salah satu decoy yang berhasil dilakukan, yang mereka berhasil mengamankan satu buah lapar dari kenoknya. Bahkan dibalaskan dari tim game, satu kenok mencoba melakukan rushing dari tim HDR. Kali ini berada di bangunan, mereka mencoba ke apartemen merah, dan tersisa dua player dari tim game yang berada di satu bangunan yang sama. Cijeli mencoba diras, dipaksakan begitu saja, didapatkan satu kenok dari tim HDR. Kali ini sepedanya cukup baik, bahkan mencoba langsung dikenok dan dihilangkan begitu saja. Yes, last man standing dari Game Over GH kali ini masih berusaha untuk bertahan seorang diri saja. Hanya ada helm level 1 yang masih bisa menyelamatkan dan melindungi dirinya sendiri. Sementara itu dari seorang lapar, nampaknya akan di-revive terlebih dahulu sebelum menggerebek tim dari Game Over GH itu sendiri. Oke, mereka sedikit demi sedikit kayaknya bakal barengan. Tapi ini kalau misalnya apakah clutch bakal dilakukan oleh tim game, karena TPP Gimang udah cukup baik. Di spray down begitu saja, bakal udah mau masuk 2-3 dan bahkan tidak bisa bertahan lama. UFP berhasil menembus dari kepala tim Game Over, sudah hilang di posisi ke-16. Yes, literally game over ya. Nampaknya sesuai dengan namanya, harus puas di posisi buncit dengan 1 kill saja. Dan kehilangan seorang Maxius nampaknya tidak menjadi masalah yang begitu besar untuk HDR. Gimana Om Wawa dengan tadi? Ya, gue setuju sih dengan 1 tukar 4 juga, apalagi mereka berhasil untuk mendapatkan Pekado yang memiliki high loot. Jadi seharusnya sekarang sudah cukup aman banget untuk tim HDR. Tapi balik lagi, mereka tadi cukup mencekam ya, karena mereka adalah tim yang berhasil untuk mendapatkan WWCD dan nyaris terbukti pamali dari PUBG. Jinx ya? Iya, Jinx-nya. Ada Jinx-nya di sana. Habis WWCD terbitlah tusuk. Nyaris tadi terbitlah tusuk. Nyaris, tapi dipatahkan begitu Betul. saja. Sudah gitu bisa kan. dipatahkan oleh HDR. Gue rasa mereka adalah tim yang cukup solid untuk kali ini. Mereka bisa dapetin Pekado juga. Tinggal bagaimana cara mereka menahan sekarang dengan 3 pemain saja. Karena untuk sementara waktu mereka masih berada di bagian tengah dari zona yang sekarang. Dan kalau kita lihat untuk tim yang lain mungkin ya. Ini tim mana nih? UK. UK. Unknown Hunter. Unknown Hunter ya. Yeah. UK Hunter. United Kingdom. Iya, semuanya masing-masing ngeloot sih di bagian luar juga, jadi nggak terlalu lama, kecuali memang area dari Pekado yang harus duel untuk memperebutkan wilayah buat tim yang lainnya. Sekiranya mereka masuk ke dalam kota juga, itu adalah kota yang besar. Gue rasa Pekado sebenarnya kota yang kecil banget untuk 2 tim, jadi memang mereka harus duel satu sama lain. Untuk tim yang lain mungkin kayak Los Leones yang penuh di arah dari mana lagi, cuma Cera mungkin juga masih bisa dibagi 2, split 2 untuk tim-timnya. Tahu nggak Opung Cijeli? Apa Pekado itu adalah kota yang cukup berbahaya. Jadi Pekado itu bukan untuk si jago, tapi Pekado untuk si pemberani. Jadi siapa yang berani turun di Pekado, ya kan? Bukan Iya, tentang iya, jago, iya, tapi iya. berani turun di Pekado, mereka Benar, bakal benar, mendapatkan benar. lootingan yang baik. Benar-benar. Tapi kalau berani nggak jago, Ya, Ya penting berani dulu, Cel. berani dulu ya. Gua dong. itu kunci banget. Gua turun Pekado. Berani, tapi ya namanya nih keluar nanti. Langsung yang pertama. Tapi seenggaknya tadi itu emang benar-benar high risk, high loot, high return gitu kan. Setelah Betul mereka sekali. memenangkan fight gitu dari HDR itu sendiri, harusnya next game-nya di Miramar, HDR udah bakal dengan tenang untuk looting di Pekado. Iya, tapi kalau menurut gue pribadi ya, ini menuju ke arah mid game dari early kayak gini, dia settle banget sih. Udah enak. Iya, dia udah settle banget. Tinggal jangan sampai kayak tim Bonafide tadi. Dia dapetin poin satu tim, tapi ternyata kali ini bakal kita sedikit melihat di mana ada satu buah kompon yang mencoba ditabrak begitu saja, tapi ternyata ada unknown yang memukul kembali, langsung dipukul. Ada orangnya. Permisi dulu. Yes, Muter langsung balik. puter Bos. balik. Iya. Bukan. Temen saya yang permisi ternyata tiba-tiba. Bukan yang ini. Gue mikir kan, ada orangnya, permisi dulu. Gue nengok ke kiri, emang ada siapa? Orang lagi. Maksudnya gamenya, iya. Langsung muter balik dia Iya, Cijeli maaf ya, tadi. jam pagi kan kita anak gamers ya. Anak gamers tuh biasanya kalau pagi masih agak-agak gimana gitu kan ya. Gak mungkin gua ngomong ke lo yang gak sopan gitu. Gak mungkin gua. Aduh mengakak. Dan sementara waktu ini juga semua tim sudah mulai melakukan rotasi pastinya karena dia udah masuk ke circle kedua. Miramar itu sedikit tim ya biasanya yang lebih memilih untuk late rotation. Gimana menurut Om Wawa sendiri? Ya, dan gue kalau ngelihat dari arah zonnya sendiri sebenarnya pengen tahu ya, karena biasanya nih, untuk arah dari El Pozo itu diisi sama Aerowolf dengan Rimo. Tapi ternyata mereka enggak satu hati ya buat di map yang sekarang. So let's see lah seberapa jauh nanti mereka bisa masuk. Dan ini dia untuk tim 69 di atas dari
Los Leones. Oke. Untuk 69-nya jadi semua tim masih mencari kuda-kuda terlebih dahulu buat bisa dapetin posisi yang enak. Lihat kali ini GG Gimang melihat rotasi dari tim 69. Nah, bahkan coba untuk di spray dan begitu saja informasi telah dapat dengan cukup jelas. Masih open field, enak sekali. Tapi ada satu orang dari tim GG Gimang kali ini sudah berada di posisi yang gue bilang cukup deg-degser. Agak deg-degser namanya seorang Kipe yang terpisah cukup jauh dari teman-temannya dan bahkan kali ini dari tim 69. Dia mundur. Deng 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 lagi Nggak boleh berusaha gerak. untuk menurunkan cosplay menjadi sebuah rumput, tapi dari Kipe pun sedang menahan nafas melihat ada kepala Fionza masih belum ditembak. Tahan napas dulu, Biar jangan sabar. sampai ketahuan. Leo Dia sudah sabar. mulai turun ke bagian lower ground yang akankah bertemu kali ini, tapi kayaknya dari 69 sama sekali nggak sadar kalau misalkan ada Kipe di belakang sana. Dan dia nggak boleh bergerak. Ingat gak? Pernah nggak dulu kalau misalnya kita pas muda atau pas kecil kita merem tuh berasa ngilang? Oh iya. Itu yang sedang Kipe lakukan. Merem sampai berdoa nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, ngilang kayak gitu. Berharap ya. Tapi dia satu kali aja analognya nggak sengaja kegeser. Nah, Itu beda kasus. jangan sampai kepencet ya ibaratnya ya. Masalah di rumput pasti bunyi srek. Ah, udah kelar. Pasti banget. Tapi kali ini kalau kita lihat dari tim Morph sendiri pun mengganggu pergerakan dari tim GG atau RRI Sport itu sendiri. Dan Kipe masih menahan nafas di belakang sebuah rumput juga. Masih belum ketahuan Betul kan? nampaknya. Teras, jangan sampai mobilnya nggak berani. ditembakin Nggak kan? berani, nggak berani. Jadi ditembakin. Dia mulai buka skop dan langsung ditembakin begitu saja. Posisi sudah mulai ketahuan. Hati-hati Kipe. Kamu seorang diri saja kali ini. Backup dari teman-temanmu masih terlalu jauh di belakang sana. Wah, Kipe dia benar-benar mencari keributan dari 69 karena di sini posisinya mungkin Kipe agak kurang baik melihat dari jumlahnya. Ya kan, 2 lawan 1. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah melakukan flanking dari Karamel, mencoba melakukan flanking dari open field dari high ground, dan bahkan Trust berhasil dikenok seperti yang udah gue bilang, di flanking begitu saja. Ada satu buah batu melindungi dari Kipe, kali ini mencoba untuk melakukan rushnya atau enggak? No, ternyata Kipe nggak langsung fast respon ke sana, padahal dia punya keuntungan untuk ngeras dan bahkan satu vision diamankan oleh Karamel. Bener banget. Mungkin lebih bermain berhati-hati untuk Kipe seorang diri saja karena dia tahu ini bagian open field dan first aid kit yang dia punya hanya satu saja. Dia tidak mau menghabiskan begitu saja first aid kit yang dia punya. Sementara waktu ini dari tim 69 pun sudah mulai berjaga-jaga juga, kamera bergeser ke arah bagian genocide yang sudah mulai mengspot beberapa pergerakan-pergerakan musuhnya di bagian open field tersebut. Oke, ini memang dari tim Genocide sudah berada di posisi yang cukup nyaman hidupnya. Cuma dari status kali ini kita lihat cuma ada 2 tim saja yang kehilangan satu buah playernya, Ade dan juga Rimo. Kipe nggak mau ngeras juga, Karamel juga yang walaupun udah dapat di posisi tapi ternyata idaman. Dia diserang dari arah yang lain. Dia diserang dari arah yang lain yang kita nggak tahu dari arah mana, seperti ada alter ego 5. Aero ya. Aero kali ini sudah mulai berdekatan juga dengan tim Void berada di bagian bibir circle-nya. Mereka masih berusaha untuk menjegal pergerakan dari Void. Jangan sampai Void bisa mengacak-ngacak pertahanan dari Aero itu sendiri. Sudah mulai dilemparkan juga beberapa utilities. Tapi seberapa lama Kutil bisa bertahan di belakang sana, dan ada Meleduk body. Mizu tadi terjatuh karena ulahnya sendiri juga. Sementara itu juga mulai tercepat di depan sana, Kutil lagi berlari-lari dan itu dia berhasil ditangkap dengan sangat mudah oleh Super Una. Peruna AKM-nya spray down yang cukup baik, langsung mencoba digoreng begitu saja di satu buah gubuk, tapi di sisi sebelah kanan Superuna nggak boleh, baru gue omongin nggak boleh ngebuka badannya karena visionnya cukup jelas dilihat dari tim Void. Potato 5 kali, potato kali ini. Capek dong. Oh iya, cepat salah ya. Limax namanya. Kirain iya, Hazelnut 5 kali, Hazelnut. Waktu kita nge-cast habis buat ngebacain nama dia doang. Satu fight udah kelar ya, play by play-nya gitu. Kita baru selesai bacain nama dia gitu. Baru seorang. Nah, gimana kalau mereka beramai-ramai dateng gitu kan? Aduh, Oji nggak berubah ya. Nggak berubah. Tapi lihat satu tembakan berhasil dari Karamel, spray down-nya, dan Karamel pun sebenarnya di sini posisi yang bahaya kalau misal aku bisa bilang Cijeli. Ya, karena emang open field juga. Ini mereka tadi nggak mau terlalu terburu-buru juga atau tergesa-gesa untuk langsung ngeras tim 69 karena dia tahu beberapa resiko-resiko yang bisa kemungkinan terjadi, apalagi mereka 2 tim ini masih berada di luar zona. Jadi ibaratnya do or die gitu kan ya, gak sih Om Wawa? Ini udah dordai banget, lihat zona sudah mulai menyenggol keberadaan dari 2 tim yang sedang bertempur baku hantam kali ini.
Kantra di-tapping begitu saja. Dan satu kali hit terakhir, tapi ternyata satu peluru nggak berhasil kena. Sedangkan Fredo dan seorang Trust berhasil dikenakan oleh seorang Karamel 2 kali kena terhadap seorang Trust kali ini. Apakah mencoba diras dan bahkan 2 player dari 69 Cijeli ternyata yang kena. Ya, sini adalah momentum dan timing nampaknya untuk tim RR untuk melakukan rush. Lihat dari Karamel sudah mulai membawa mobilnya, bakal langsung terabas saja ibu-ibu beli beras. Ayo kita rush. Kipe di depan sana sudah mulai memegang Tommy gun-nya. Ini bukti mereka akan melakukan close combat pick. Oh, ternyata malah Karamel yang harus ditumbangkan. Dari Kipe pun akan berusaha untuk melakukan counter terhadap temannya, tapi Leo masih berada begitu low di belakang batu dan ternyata berhasil ditangkap oleh seorang Kipe. Yes, berhasil ditangkap. Langsung coba di-end begitu saja karena satu buah playzone dia amankan. Kantra pun harus hilang. Tapi ternyata Kipe nggak sempat melakukan satu buah healing terlebih dahulu. Kenop didapatkan. Fionza, masih ada Kantra di sana, tapi sepertinya ini bakal jadi akhir. No, masih ada satu buah full kali ini. Oh my god, ini adalah zona yang begitu perih. Lihat DPS-nya kayaknya yang bleeding out itu udah bakal sulit banget untuk diselamatkan. Kipe ini kalau di revive kira-kira entah bisa Dia punya utility-nya atau enggak? Kita nggak tahu. Kayaknya masih bisa kalau sekarang langsung. Utility-nya ada nggak? Ada. Nggak sempat. Lihat, Nggak nggak sempat. Nah kan, Udah nggak bisa. Udah. jatuh lagi. Dan bahkan kali ini dari Super Una berhasil dikenok, 2 kenok, dan bahkan diamankan kembali. Ada Potato kembali hadir dan menyelamatkan 2 player dari tim Aero. Kali ini mencoba untuk melakukan end dan ternyata langsung di end tanpa basa-basi. Yes, betul. Langsung menjadi confirm kill. Knock and solid no debat. Tapi hati-hati dari belakang sana juga ada tim Void yang sedang berusaha untuk mengambil area checkpointnya di bagian bibir zona. Justin diutus dari bagian belakang untuk menjaga backline dan memberikan pressure terus-menerus juga. Sementara waktu dari aimbot bakal terabas seorang diri. What happened? Kenapa melakukan pergerakan yang begitu gegabah? Yes, benar-benar gegabah. Walaupun dia berhasil mendapatkan kenok atas seorang Potato. Potatonya nggak berhasil dikenokin. Tapi ternyata Justin yang bukan no limit kali ini mencoba untuk melakukan rotasi kembali. Kita lihat menuju ke arah tim dari Aero. Dia tersisa seorang diri. Jomblo di circle kali ini. Oke. Oh, curhatan Oji ya, Oh, iya, sedikit tipis-tipis jomblo seorang diri. Bisa aja diselip-selipin tapi tidak masalah karena Justin masih cukup bertahan di bagian high groundnya juga. Sementara waktu circle fokus ke arah bagian open field. Lihat arah jam 6, jam 7 ini begitu ramai, padat merayap, dan Aero pun Dapat. mereka sedikit kesulitan juga karena Fionza berhasil mendapatkan steal kill terhadap Super Una. Oke, dapat Super Una. Tapi Justin coba untuk melakukan front gimang dulu terlebih dahulu. Membuka satu buah smoke. Tapi di sisi lain Fionza yang juga melihat keberadaan dari tim Aero. Nah, kalau misalnya kita lihat ya tadi ya Cijeli. Sebenarnya kalau dari tim Aero Wolf, itu mereka udah hitung. Dia tahu Fuentesnya sendiri. Tapi mereka ketika tembakan dari kanan, mereka kaget loh. Kalkulasi gue tuh cuma 1 orang. Tapi Iya. kok kenapa ada tembakan dari kanan gitu? Iya, karena dia tadinya kirain kan sisa Fionza doang ya, tapi kan ternyata tiba-tiba ada Justin yang nongol, karena mau nggak mau Justin harus maksain dirinya masuk ke bibir circle supaya bisa survive sampai circle berikutnya. Dan sementara waktu ini kalau kita lihat dengan circle seperti ini, kira-kira prediksi skemanya seperti apa Om? Silakan Om. Skema terbagus adalah Power Danger bisa dapetin bagian ujung dari kawah untuk La Bendita. Jadi mereka bakal enak banget di sana karena mereka masuk dari arah belakang juga tadi dari bagian utara mapnya. Jadi kalau zonanya masih ke bagian tengah, gue rasa Power Danger mereka punya chance besar banget karena mereka sudah berada di bagian dari perbukitan. Ada 2 sih sebenarnya dengan Ada 2 Genocide juga. Dengan Genocide tergantung daripada apakah mereka akan bisa saling membersihkan satu sama lain, dan pemenangnya ini bakal ditentukan dari sana. Kecuali kalau zonanya ke arah Morph, gue gak tau lagi tuh ya, bakal suruh Oke, kalau kita ke lihat. Morph. 3, 2, cie. Oh, Genocide. Genocide. Oke, memang ya harus menyatu-nyatukan ini ya bahasa. Culture. Dari Sabang sampai Merauke kita, ya kan? Ya, seperti DGL yang memberikan kesempatan player-player dari Sabang Merauke untuk bermain di Pro League ini. Oke, tapping. Kali ini dengan M16-nya. Lihat, masih coba cari vision terlebih dahulu. Ini dengan kali 3-nya. Kita lihat ada seorang Hazelnut di sana, tapi ternyata di area di posisi yang lain. Ditembak dari area yang lain, tapi Moga mencoba melakukan rotasi. 1 kenok. Lihat dengan kali ini mininya berhasil mendapatkan 1. Kar 98K nggak berhasil dengan flicknya kali ini si Jelly ternyata. Tapi Sabrol
Apakah ditumbangin? Tapi abangnya nggak bisa tinggal diam diri kali ini. Mencoba diras. Satu pemain ada Jacques di depan sana sebagai Russell. Dan lihat mininya. Benar-benar membuat Timur tak berdaya. Takanome nggak akan meninggalkan sang adik kali ini. Waduh, memang ya kakak adik begitu kuat persaudaraannya. Tapi sementara waktu ini dari Morph sedikit kesulitan juga. Karena harus memberantas satpam zonanya. Ada West Bandits di depan sana. Ini agak sedikit sulit karena granat dari KJMF langsung saja kena ke arah badan Jacques. Dan ada lagi satu bala bantuan. Bukan bala bantuan, tapi ini adalah mimpi buruk karena XCB bakal join the party juga. Lihat mobil sudah mulai meledak juga. Dan Morph pun sedikit kesulitan. Ezreal pun ter-take down. Oh my god, pertempuran yang begitu ramai dan saling menumbangkan satu sama lain. Ini adalah chaos. Oh, bahkan dari tim Aero harus tumbang kali ini. Di posisi ke-14, Mob juga terseok-seok. Masih ada West Bandit di atas sana. Memiliki satu buah kompon dan bahkan di arah high ground. Sedangkan S-Cube kali ini mencoba untuk melakukan rushing. Koin pun harus tumbang. Yang tersisa seorang Justin. Justin gak bisa bertahan lagi. Bonafide Ucup mencoba untuk mengamankan seorang inner yang berada di bibir circle sana di pojok. Dan Hans For You pun bakal bersama dengan Dinox di garis depan. Yes, akan ada beberapa pertemuan kembali di sisi yang lain kali ini dari Bonafide dan juga Inar yang sudah dikatakan oleh Oji. Lemparan granat pertama untuk mempertahankan posisi dari Hans For You di belakang batu. Molotov dibakar juga. Benar-benar memberikan tekanan kepada Inar. Gak bisa kemana-mana, langsung saja bakal langsung diras nampaknya oleh seorang Hans For You. Masih ditembakin, mendapatkan seorang Azula menjadi confirm kill untuk Bonafide. Oke, tapi kali ini lihat Hans For You nggak bisa terlalu masuk lebih dalam lagi karena terlalu besar semakin didapatkan. Lihat di depan sana ada Ucup yang menjaga posisi dari keberadaan tim lain. Kali ini informasi telah diberikan. Ada Ryumo di depan sana, Cijeli dan bahkan Hans For You menarik mundur pasukannya. Yes. Merubah rotasi mereka karena kalau mereka memaksakan ke arah inner, Takanome Strider dengan kali 3 aja berhasil mendapatkan satu M4-nya, tapi ternyata di sisi lain ada satu buah granat dan Igor yang berhasil terkena damage kali ini. Wow. Takanome komposisinya nggak enak banget di-push oleh Blue Zone dan memaksakan dia harus ditembakkan oleh player-player dari Inner Vision juga. Tapi kali ini dari Morph Zabrol tidak bisa bertahan begitu lama lagi karena dari West Bandits berhasil menjadi satpam zona yang begitu solid. Benar banget kali ini ketika abangnya tumbang, bahkan sang adik tak lama langsung menyusul. Waduh, langsung ya begitu kuat persaudaraan mereka. Dan bahkan kali dari XCB pun yang masih cukup selamat di belakang sana, masih berada di belakang lower ground juga. Tapi masalahnya, circle-nya tidak berpihak pada mereka semua. Mereka harus putar otak, memikirkan cara bagaimana supaya bisa masuk ke dalam circle. Oke, tapi kali ini kalau misalnya kita bilang dari top 7 yang didapati, banyak juga tim yang berada dari Pro League penguat seperti SUWIS kalau bahasa Jawanya. Kita lihat di mana ada Power Danger, di belakang sana ada Bonafide, bahkan McLaren-nya kali ini tidak bisa menyelamatkan diri dia. Kalau dia meledakin ini bakal menjadi bencana. Ini bisa menjadi bencana untuk orang yang ada di balik McLaren itu sendiri. Spray down dikeluarkan oleh seorang Noob, coba dijemput begitu saja. Tapi di depan sana satu kenal didapatkan di sisi sebelah kanan, mencoba melakukan rush dari arah lower ground kali ini Cijeli. Yes, berada di bagian lower ground ternyata sedikit kesulitan untuk Power Danger. Bahkan dari seorang Ciel masih bisa melakukan setup smoke juga. Dari Nooks pun bakal langsung melakukan regroup ke arah teman-temannya. Dan kali ini akan terjadi perebutan area antara Power Danger dan juga Bonafide. Sementara waktu Kingo pun berhasil untuk diculik, diamankan. Mizu pun masih bleeding out di depan sana. Ada Ciel dan Kenot yang tersisa terpisah. Kenot versus Kenot dan juga Ciel versus Bonafide. Ini bukan hanya hubungan dengan pacar LDR, tapi ternyata pertemanan juga bisa LDR. Udah mulai digoreng, mencoba dimasak, apakah menjadi telur setengah matang? Dan ternyata masih lewat. Ciel masih selamat, tapi sepertinya utility juga masih menyelamatkan diri dia. Tapi 3 lawan 1, bukan hal yang baik. Masih digoreng depan sana. Menuju ke arah smoke. Ciel satu hit terakhir. Ini bakal menjadi kenok yang berbahaya. Lihat zonanya Cijeli. Ini bencana untuk Ciel. Ciel akankah selamat tipis dari zona? Oh no. Ucup mencoba mendatangi. Melihat posisi Ciel. Gak punya utility. Udah gak punya, cuma punya bandage doang kali ini Cijeli. Oh my god, Ciel masih berusaha untuk fight, masih berusaha untuk survive seorang diri saja dengan low health begitu parah. Tapi Ucup kayaknya bakal membiarkan Ciel meta cuek pun terjadi karena mereka bakal fokus untuk objektif ke dalam circle. Tapi ternyata tidak. Ucup masih belum bisa move on, bakal langsung kembali lagi untuk mencari Ciel. Dan itu dia, Ciel pun berhasil ditumbangkan ternyata dari Uka Hunter yang ternyata berhasil untuk menumbangkan, dan Ucup akan melakukan kill steal. Oke, kali ini sepertinya Ucup sudah menjaga posisi dengan cukup baik. Tapi di sisi lain, Genocide berada di sebuah kompon yang berada di tengah. Memang di tengah, tapi semua mata tertuju padanya. Semua mata melihat dengan posisi yang cukup jelas, dan bahkan kompon kali ini nggak cukup baik. Gokil. Kalau kita lihat ya, Fionza sedari tadi masih survival. Sebagai last man standing dari 69 masih bisa menyusup dan menjadi impostor di antara mereka semua ini. Benar banget.
Tapi Orang kalau ketiga, iya, orang ketiga tuh lihat tuh masih di belakang loh. Di Masih di belakang, masih survive padahal sedari tadi dia sisa seorang diri menjadi impostor, menjadi cosplay, menjadi bebatuan juga dan masih survive. Sementara waktu dari Uka selesai circle-nya dan kayaknya West Bandits nggak bisa bertahan lama lagi dan Fionza pun ternyata Tergoreng. akhirnya ketahuan ya. Akhirnya ketahuan. Ingat kali ini berarti ternyata masih setia dari tim UK. Mereka tidak mau ada orang ketiga di antara tim mereka. Rotasi didapatkan dan bahkan kali ini kita lihat West Bandit kali ini. Mereka sudah tidak ada. Tersisa UK, Genocide, Bonafide, dan bahkan Power Danger. Yes, untuk sementara WWCD Forecast masih dipegang kuat oleh Bonafide dan juga UK 30%. Tapi kita lihat seberapa lama mereka akan kuat untuk mendapatkan WWCD Forecast-nya karena airdrop berhasil didapatkan oleh seorang bot. Ini akan memperkuat Lumayan. pertahanan dari Bonafide itu sendiri. Lihat Nux mungkin akan melakukan bait ke arah depan dengan McLaren-nya sudah mulai flanking ke arah kiri berusaha untuk mencari informasi lebih lagi dan dari UK masih berusaha untuk bermain-main menggocek-gocek di bagian lower ground-nya itu sendiri. Dan bahkan Kenot masih seorang diri sepertinya menggantikan seorang siapa tadi? Fionza. Fionza. Jadi impostor di depan sana. Hans for you dengan satu buah benteng, dengan satu buah mobilnya. McLaren pun menjadi sebuah banteng untuk melakukan diras sepertinya kali ini. Dari tim Bonafide sudah ada bunyi dari sisi kiri kanan dan Genocide di depan sana langsung spray dan begitu saja ini bencana. Dua hilang. Tapi Bonafide juga harus kehilangan seorang ucup tapi untungnya masih kena Cijali. Yes, masih kenok dan masih bisa di revive dan ternyata Paudi nggak bisa bertahan begitu lama lagi. 3 tim tersisa dan langsung saja di spray oleh seorang Nux berhasil untuk mendapatkan seorang Eyota di depan sana meruntuhkan defensif dari Genocide dan Uka pun masih berusaha untuk melakukan revive terhadap teman-temannya dan bots tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk berusaha mendapatkan kill steal juga ke arah depan dan WWCD Forecast kali ini benar-benar kuat untuk Bonafide. Bonafide dengan tim yang solid dan bahkan mereka bisa kita bilang masih 4-4-nya berada di sana tersisa melawan ini 4 tapi 2 kenok ya? Satu kenok. Satu kenok tadi, 2 tapi bisa di revive dua-duanya. Ucup terkena tembakan, bos langsung memberikan spray down di depan sana. Zona bakal coba untuk mendekat lebih. Sebentar lagi dalam 5 detik saja. Cijeli akan ke Bonafide kali ini mengamankan Winner dan Chicken Dinner dengan poin kill yang cukup banyak. Kalau bisa kita bilang bisa 18. Yes, bisa aja, bisa 18. jadi, bisa banget karena mereka sendiri pun berhasil untuk melakukan eksekusi yang sangat baik di bagian open field, apalagi Genocide tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berarti ini 4 melawan 4 Yes. antara Unknown Hunter dan juga Bonafide. Benar banget, tapi lihat McLaren udah dinaikin. Akankah ada satu buah gerakan yang dilakukan? Tapi ternyata betul sekali. Hans Pauli di depan sana. Bot mencoba untuk melindungi. Fernando diberikan. Dong sudah tuh bersama dengan Hans Pauli melakukan run menuju ke arah satu buah player dari tim UK. Di sana terjepit 2 versus 1. Balik Fernando begitu saja. Mencoba mendapatkan tapi ternyata belum berhasil dengan gundukannya. 1 kena. Hans Pauli pun juga 2 dari Bonafide harus kena. Ini bencana untuk Bonafide. Yes, betul sekali. Trading Hawk baru saja jadi. Kali ini dari UK masih bertahan dengan 3 orang, tapi ternyata tembakan masih terus terjadi, terus-menerus dan Ucup pun berhasil di take down. UK langsung saja menyapu bersih player-player dari Bonafide dan itu dia winner Chicken Dinner untuk Unknown Hunter. Oh my god, seperti yang udah gue bilang, bencana ketika 2 player dari Bonafide berhasil dikenok begitu saja. Ya, luar biasa. Balik lagi, ini adalah tim yang datang dari area. Oke, jadi nyaris tadi Bonafide memang bisa untuk mendapatkan WWCD. Mereka punya chance dengan 4 melawan 4. Tapi ternyata Unknown Hunter, mereka jauh lebih siap juga dan mereka bisa menutup perlawanan.